Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan mereview untuk materi struktur dan fungsi asam amino dan juga protein. Untuk pembahasan pertama, kita masuk ke struktur asam amino dulu. Oke, kalian sudah sering mendengar dan juga sudah mempelajari sebelumnya asam amino. Di tingkat SMA juga sudah ada pembahasan tentang asam amino, yaitu pada materi sintesis protein. Tapi pada kali ini kita akan mempelajari lebih detail, lebih mendalam lagi tentang struktur asam aminonya itu sendiri. Jadi asam amino itu adalah monomer penyusun protein yang berikatan melalui ikatan peptida. Nah, strukturnya seperti apa, Bu? Kita lihat. Struktur dasar dari asam amino ini, asam amino terdiri dari atom C sentral, disebut juga dengan C alfa. Ya, nih alfa karbon. Atom C sentral ini dia mengikat secara kovalen atau berikatan kovalen dengan satu gugus amina NH2, kemudian berikatan dengan gugus karboksil COOH, berikatan dengan atom hidrogen, dan juga dengan gugus R, rantai samping. Nah, rantai samping ini nanti dia bisa berbentuk rantai CH3 dan seterusnya. Rantai samping juga ada, dia nanti kita akan pelajari, ada yang mengandung sulfur, ya, ada yang mengandung cincin siklik dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke penggolongannya. Kalau tadi kita sudah tahu strukturnya, asam amino di tengah atau di sentral dia punya atom C alfa, kemudian berikatan secara kovalen dengan gugus amin, gugus karboksil, atom H, dan gugus rantai samping. Sekarang penggolongannya berdasarkan gugus R. Gugus R-nya tadi dibedakan menjadi ada asam amino alifatik, ada asam amino sulfur, ada asam amino aromatik, ada yang asam, ada basa, ada netral, dan ada asam imino. Kemudian penggolongan berdasarkan dapat atau tidaknya disintesis oleh tubuh dibedakan menjadi asam amino esensial dan asam amino non esensial. Kita masuk ke penggolongan berdasarkan gugus R-nya dulu. Yang pertama ada asam amino alifatik. Asam amino alifatik itu merupakan asam amino yang tidak mengandung heteroatom. Jadi di rantai atom di gugus R-nya, di rantai sisinya tidak mengandung atom N, atom O maupun atom S. Contohnya ini ada alanin. Ya. Ini adalah C alfanya, C sentralnya berikatan dengan gugus amin, COOH, atom H, dan rantai sampingnya. Rantai sampingnya di sini berupa CH3. Ini struktur alanin. Ya, dia tidak memiliki struktur cincin, dia tidak mengandung atom N, atom O maupun atom S, dan sifatnya nonpolar. Nah, ini contoh asam amino alifatik yang lain, ya. Dia ini rantai sampingnya H berupa atom H, berarti namanya glisin. Kalau rantai A sampingnya berupa gugus metil CH3 dinamakan alanin. Kalau rantai sampingnya di sini ada CH dan CH3 dinamakan valin. Kalau rantai sampingnya di sini ada CH2, CH3, leusin. Isoleusin rantai sampingnya berupa atom C yang berikatan dengan atom H, CH3, CH2, dan CH3. Ini isoleusin. Nah, ini rantai sampingnya kan berbeda-beda ya. Tadi dia tidak mengandung atom N, atom O maupun atom S. Berarti dia masuk kategori asam amino alifatik.
Nextnya asam amino sulfur, berarti di rantai sampingnya dia mengandung atom sulfur. Nah, ini rantai sampingnya ya, mengandung sulfur. Rantai sampingnya mengandung sulfur atau gugus sulfohidril. Kemudian ada asam amino aromatik. Kalau asam amino aromatik, cirinya di rantai sampingnya dia memiliki struktur cincin. Nah, ini adalah struktur cincin aromatis. Ini golongan ini dikategorikan dalam asam amino aromatik. Nah, karena dia punya struktur cincin aromatik pada rantai sampingnya. Sampai sini semoga nggak bingung ya. Kemudian ada asam amino asam. Asam amino asam itu adalah asam amino yang rantai sampingnya atau gugus R-nya mengandung gugus karboksil. Nah, kita identifikasi dulu. Ini C alfa, C sentral ya, berkaitan dengan atom H, dengan gugus amin, dengan gugus karboksil. Kemudian rantai sampingnya mana? Ini rantai sampingnya. Dia memiliki gugus karboksil. Kenapa bersifat asam? Karena gugus karboksil ini dia sifatnya asam atau membawa sifat asam. Nah, ini juga sama. Ini rantai sampingnya ya. Dia membawa gugus karboksil, maka dia sifatnya asam. Nah, sedangkan kalau yang asam amino basa, rantai sampingnya atau gugus R-nya mengandung gugus amina. Nah, ini C alfanya, C sentral berkaitan dengan gugus amin, atom H dan gugus hidroksil. Kemudian rantai sampingnya dia mengandung gugus amin. Mana gugus amin? Ini NH+ dan NH. Ini adalah gugus amin. Nah, ini gugus amin NH3+. Ini gugus amin, ini gugus amin. Jadi, kalau ada asam amino yang rantai sampingnya atau gugus R-nya mengandung gugus amin, ini dikategorikan dengan asam amino basa atau asam amino yang sifatnya basa. Kemudian ada asam amino netral juga. Kalau asam amino netral berarti di gugus R-nya atau rantai sampingnya mengandung gugus hidroksil atau asam karbonat amida. Asam karbonat amida apa? Asam karbonat amida yaitu gugus COOH dan gugus amin. Kalau tadi gugus COOH dia sifatnya asam ya. Gugus karboksil sifatnya asam. Gugus amin sifatnya basa. Nah, kalau di rantai atom C-nya itu dia punya dua, punya gugus amin dan punya gugus karboksil, maka jadi netral. Nah, ini netral. Gugus hidroksil ini sifatnya netral. Di sini dia punya treonin. Dia punya OH netral. Tirosin dia punya OH netral. Asparakin dia punya NH2 dan COO. Nah, COO- ya. NH2 dan COO-. Ini sifatnya netral. Ini basa, yang ini asam. Oke, selanjutnya ada asam amino. Kalau asam amino itu adalah gugus rantai sampingnya bersama-sama dengan atom C alfa dan gugus amin membentuk cincin segi 5. Nah, kita identifikasi dulu ya. Ini adalah atom C alfa. Atom C alfa kan berikatan dengan atom H juga ya, atom H. Atom C alfa berikatan dengan atom H ini, kemudian berikatan dengan gugus karboksil dan berikatan dengan gugus amin. Nah, ini secara bersama-sama dia membentuk cincin segi 5. Nah, ini adalah rantai sampingnya. Jadi rantai sampingnya itu membentuk cincin segi 5. Ini disebut dengan asam amino. Contohnya adalah prolin.
Oke, nextnya penggolongan asam amino berdasarkan dapat atau tidaknya disintesis oleh tubuh. Jadi asam amino itu ada yang bisa diproduksi oleh tubuh kita dan ada juga yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Asam amino yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan kita mendapatkannya itu harus melalui makanan dan juga minuman, itu disebut dengan asam amino esensial. Sedangkan asam amino yang dapat diproduksi oleh tubuh kita sendiri itu adalah asam amino non esensial. Nah, ini ada penggolongannya asam amino esensial dan non esensial. Kalau untuk strukturnya tadi berdasarkan rantai sisinya, gugus R-nya tadi penggolongannya sudah ya dijelaskan di depan, dan juga strukturnya. Di sini penggolongannya berdasarkan dapat tidaknya disintesis oleh tubuh. Nah, ini ada yang esensial, ada lisin, triptofan, histidin, fenilalanin, leusin, isoleusin. Kita bisa dapatkan dari beberapa sumber bahan makanan dan juga minuman. Sedangkan asam amino non esensial ada glisin, alanin, aspartat, prolin, itu sudah bisa kita produksi sendiri di dalam tubuh kita. Oke, nah ini ada penggolongan asam amino esensial dan juga jenis makanannya. Untuk lisin kita bisa peroleh dari ayam, dari daging kalkun, selada, rumput laut ya. Triptofan bisa dari kedelai, itu triptofannya tinggi, bayam, rumput laut, putih telur. Kemudian histidin dari ikan tuna, daging ayam juga, kacang merah. Kemudian ada fenilalanin juga ikan tuna. Kemudian kod, daging ayam juga, kacang merah ya. Jadi sebagian besar makanan itu baik itu dari nabati maupun hewani itu bisa menjadi sumber asam amino esensial bagi tubuh. Nanti kalian bisa baca sendiri ini ya, untuk tambahan aja. Nah, kita masuk ke struktur protein. Kalau tadi kita sudah bahas tentang asam aminonya, sekarang kita masuk ke struktur proteinnya nih. Karena protein ini merupakan polimer dari asam amino. Jadi gabungan dari asam amino itu membentuk protein. Kemudian asam amino yang saling berikatan satu dengan yang lainnya itu akan diikat melalui apa? Ikatan peptida. Kalau kemarin kita sudah bahas di lipid itu ada ikatan ester ya. Kemudian di protein ini ada ikatan peptida. Di karbohidrat kalau masih ada yang ingat, itu ikatannya ikatan glikosida atau ikatan glikosida. Kemudian ikatan peptida itu adalah ikatan yang terbentuk antara OH pada gugus karboksil dengan atom hidrogen pada gugus amin. Ya, jadi yang mengikatkan asam amino itu sebenarnya gugus karboksil dan gugus aminnya. Nah, karena antara OH dan atom H ini dia berikatan, maka hasil sampingannya berupa apa? Hasil sampingannya berupa H2O atau air. Nah, dia akan menghasilkan apa? Polypeptide chain atau ikatan peptida. Nah, disinilah antara gugus karboksil dan gugus amin. Inilah ikatan peptida dengan hasil sampingan H2O. Semoga bisa dipahami ya. Jadi ikatan peptida apa? Ikatan peptida adalah ikatan yang terbentuk antara OH pada gugus karboksil dengan atom H pada gugus amin di asam amino selanjutnya atau asam amino yang lainnya. Itu ikatan peptida. Kemudian kita masuk ke struktur proteinnya nih. Struktur protein dibedakan menjadi struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan juga kuartener. Antara keempat struktur ini, tolong jangan dibayangkan ini terpisah sendiri-sendiri ya, atau tersegmentasi sendiri-sendiri. Tidak. Jadi antara struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener itu saling berkaitan.
kita lihat dulu. Nah, ini struktur primer. Struktur primer itu rangkaian manik-manik ya, kalau saya bilang itu manik-manik, rangkaian manik-manik dari asam amino. Nah, ini jadi bentuknya seperti tasbih. Nah, bentuknya seperti tasbih ini ya. Nah, ini adalah struktur primer dari protein. Jadi kalau ada protein yang bentuknya seperti ini, nah strukturnya seperti ini, manik-manik ya, tersusun dari asam amino glisin, prolin, tripsin ya, glisin dan lain sebagainya. Ini namanya struktur primer. Kemudian kalau struktur primer seperti ini, struktur sekundernya seperti apa Bu? Kita lihat. Nah, struktur sekunder itu merupakan pelipatan segmen pendek dari polipeptida yang berdekatan. Jadi dari struktur primer ini, struktur sekundernya seperti apa? Struktur sekundernya itu melipat seperti ini. Nah, lipatannya atau bentuk lipatannya itu ada dua jenis kalau struktur sekunder. Ada yang melipat secara alpha helix, ada yang melipat secara beta sheet. Nah, kalau alpha helix itu bentuknya helix ya, berpilin. Nah, ini bentuk struktur sekunder alpha helix, berpilin. Kalau yang beta sheet bentuknya itu seperti lembaran. Jadi kalau ini saya gerakan nggak bisa ya, tapi kalau beta sheet itu bentuknya seperti seperti lembaran gini, horizontal bentuknya. Nah, bentuknya lebih horizontal, dia nggak berpilin. Semoga bisa dibayangkan ya, atau kalau ada yang punya tasbih bisa digerakkan sendiri. Ini adalah struktur sekunder. Nah, ini struktur primer, struktur sekunder. Nah, ini sekundernya. Kemudian tersiernya seperti apa? Dari struktur sekunder ini, kemudian dia melipat lagi. Nah, proteinnya dia melipat lagi. Membentuk apa? Membentuk struktur tersier. Nah, struktur tersier terbentuk dari interaksi intermolekul dari rantai peptida yang telah memiliki struktur sekunder. Jadi struktur sekunder tadi, misalnya alpha helix ya tadi ya, yang gampang, dia melipat lagi. Nah, melipat lagi akan membentuk struktur tersier. Tuh. Di struktur tersier ini, kalau di struktur sekunder tadi, saya lupa tadi, ada ikatan hidrogen. Nah, ini ikatan hidrogennya. Kalau di struktur tersier, karena dia melipat lagi, jadi semakin banyak lipatan itu dia akan semakin banyak memiliki ikatan ya. Di sini selain ada ikatan hidrogen, dia juga punya ikatan apa? Ikatan disulfida. Disulfida itu berarti ikatan antara dua atom S ya, dari satu asam amino dengan asam amino yang lain. Itu ikatan disulfida. Kemudian juga ada ikatan ion. Nah, yang jadi backbone-nya atau tulang punggungnya ini adalah polipeptidanya nih, rantai polipeptidanya. Oke, nah di sini di struktur tersier bisa dilihat ya, di gambar yang sebelah kiri ini, di sini ada di dalam struktur tersier ada struktur sekunder berupa beta sheet dan juga ada struktur sekunder berupa alpha helix. Nah, ini namanya struktur primer. Kemudian struktur kuartener seperti apa? Kalau tadi sudah membentuk struktur tersier, struktur kuartener itu berarti gabungan dari beberapa protein struktur tersier. Jadi ini struktur tersier, dia bergabung dengan struktur tersier lain, struktur tersier lain, struktur tersier lain, membentuk struktur kuartener. Itu contohnya ada di mana? Contohnya ada di hemoglobin. Hemoglobin itu merupakan struktur yang terbentuk antara heme. Nah, ini heme. Sini heme berikatan dengan Fe ya. Ikatan antara heme dengan protein globin. Jadi proteinnya di sini namanya protein globin. Nah, ini ada protein globin 1, protein globin 2, protein globin 3, protein globin 4. Nah, satu protein globin ini bentuknya tersier. Kemudian dari beberapa protein globin yang berikatan dengan heme, dia membentuk struktur kuartener. Gitu. Nah, hemoglobin ini juga merupakan salah satu contoh, kalau dilihat dari bentuknya, ini adalah salah satu contoh bentuk protein yang bentuknya globular ya.
Kemudian kita masuk ke fungsi proteinnya. Tadi strukturnya sudah, kita masuk ke fungsinya. Kalau kalian sudah paham strukturnya, mulai dari asam amino, kemudian paham ikatannya, paham tentang struktur proteinnya, fungsinya, saya kira kalian akan bisa mengikuti, akan bisa paham. Jadi fungsi dari protein apa sih? Yang pertama, nah protein ini merupakan salah satu zat ya yang sangat esensial di dalam tubuh kita, yang berfungsi untuk satu, bisa untuk mempertahankan struktur atau stabilitas mekanik. Ini adalah fungsi dari protein struktural, yaitu membentuk dan mempertahankan struktur atau stabilitas mekanik. Contohnya apa? Contohnya kolagen, histon. Ini saya beri contoh dua ya, ada kolagen, ada histon. Kalau histon ini adalah salah satu bentuk protein globular. Globular itu bentuknya globul ya, globul itu bulat ya, membulat. Kalau kolagen ini salah satu contoh dari protein yang bentuknya fibrosa atau benang-benang. Nah, protein histon kalian tahu sendiri ada di DNA ya. Kalau kolagen, yang cewek-cewek ini harusnya tahu nih, kolagen ada di mana Bu? Ada di kulit. Tapi tidak hanya di kulit juga, tapi kolagen ini juga merupakan salah satu struktur membangun gigi juga, otot juga ya, membangun sendi. Nah, tidak hanya di kulit, jadi sebenarnya ya ini membantu untuk mempertahankan struktur dari kulit, struktur gigi, struktur tulang ya, struktur sendi, itu adalah kolagen. Kemudian protein histon tadi ada di DNA. Kemudian protein juga berfungsi sebagai transport, protein transport. Contohnya apa? Contohnya ada albumin dan hemoglobin yang ada di darah. Kemudian ada kanal protein. Ya. Kanal protein ini ada di dalam membran sel. Kemudian selain tadi sebagai transport, kemudian sebagai struktur atau mempertahankan struktur, protein itu juga berfungsi sebagai apa? Sebagai pertahanan. Sebagai pertahanan, di sini saya beri contoh ada protein imunoglobin. Kemudian juga ada fibrinogen yang ada di dalam darah juga ya. Kemudian sebagai pengendali dan pengatur, contohnya apa? Contohnya insulin, hormon. Jadi hormon itu salah satu komponen utamanya itu juga protein. Sebagai katalisator, contohnya apa? Contohnya enzim. Nah, kalau kalian sudah paham nih, oh ternyata protein itu penyusun hormon, penyusun enzim, ya, berarti kan itu sangat esensial dibutuhkan di dalam tubuh. Oke. Selanjutnya fungsi protein juga sebagai pergerakan, contohnya ada di aktin dan miosin di dalam otot ya. Kemudian juga sebagai penyimpanan, contohnya pada biji-bijian atau kacang-kacangan. Oke, itu tadi sudah saya jelaskan tentang struktur dan fungsi dari asam amino dan juga protein. Silakan nanti kalau ada yang masih kurang jelas boleh ditanyakan langsung ke saya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.